Pertama yang perlu kita pahami, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang itu menjadi sebuah kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, baru setelahnya khalaqal insan, menciptakan manusia. Nah, seakan memang kita belum menjadi manusia seutuhnya kalau kita belum mempelajari Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengajaran Al-Qur'an sebelum penciptaan manusia, maka seakan-akan wahai kalian manusia, tidaklah kalian diciptakan kecuali mempelajari Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an merupakan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk bagi kita. Dan menarik ketika pembahasan kita adalah tentang kisah Ashabul Kahfi, di mana dari nama Ashabul Kahfi punya korelasi yang kuat dengan surat Al-Kahfi. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama surat dengan nama Al-Kahfi? Maka dibalik setiap penamaan surat ada pelajaran besar yang kalau kemudian kita pahami, maka akan banyak kebaikan, banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Membahas tentang kisah Ashabul Kahfi, maka tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan tentang surat Al-Kahfi secara umum, karena dia adalah rangkaian dan salah satu pembahasan terbesar yang ada dalam surat Al-Kahfi. Berkaitan dengan surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan firman-Nya, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak menjadikannya bengkok. Ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an kebengkokan sedikit pun. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Kahfi ini dengan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan kalau kita mengikuti perkembangan tadabbur dan tafsir Al-Qur'an, maka kita akan mendapati fenomena yang ditemukan oleh para ulama, bahwasanya surat-surat yang diawali dengan awalan yang sama punya korelasi antara satu surat dengan surat yang lain, sehingga dikatakan surat-surat yang punya awalan yang sama adalah surat-surat yang menjadi satu keluarga. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Kahfi dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah, berarti kita akan menemukan saudara-saudara yang lain dari surat Al-Kahfi, dan itu adalah surat-surat yang juga dimulai dengan Alhamdulillah. Surat Al-Fatihah dalam satu riwayat dikatakan dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian surat yang lain yang dimulai dengan Alhamdulillah adalah surat Al-An'am. Kemudian selain surat Al-Kahfi nanti ada surat Fatir, dan ya kemudian ada satu surat yang lain yaitu surat Saba. Ya, 5 surat itu Allah Subhanahu wa taala mulai dengan Alhamdulillah. Dan Al-Fatihah yang merupakan ummul kitab itu nanti menjadi intinya, menjadi rangkumannya, dan baru surat-surat yang lain adalah penjelasan dari apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, tapi ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala di awal ingin menjelaskan kepada kita ketika surat Al-Fatihah adalah surat yang mengawali mushaf Al-Qur'an, dan ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin menurut satu riwayat, ya, maka seakan Allah Subhanahu wa taala ingin memulai dan menjelaskan hubungan antara Allah dengan hamba-hambanya dengan ikatan Alhamdulillah. Seakan-akan kalau hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah ucapan Alhamdulillah yang selalu keluar dari lisannya. Dan ini pula yang nanti diucapkan oleh ahli surga ketika mereka sudah sampai pada tujuannya, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir doa mereka adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan berkaitan dengan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Apa makna dari Rabb semesta alam?
ataupun apa makna dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Ya, maka kita ambil penjelasannya dari perkataan Nabi Musa ketika ditanya oleh manusia yang paling sesat yaitu Firaun. Ketika Firaun bertanya kepada Nabi Musa, qala famar rabbukuma ya Musa? Siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Maka jawaban Nabi Musa, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kami adalah yang memberikan segala sesuatu kepada ciptaannya tsumma hada, kemudian memberikan petunjuk. Maka ulama menyimpulkan dari perkataan Nabi Musa ini ada 3 kenikmatan. Pertama, ni'matul ijad, nikmat penciptaan, kemudian ni'matul imdad, nikmat curahan pemberian, baru ni'matul hidayah wal irsyad, nikmat petunjuk dan bimbingan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita semua, Dialah yang menciptakan kita semua. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, maka Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan kita merasakan kekurangan dalam kehidupan kita, maka Allah berikan curahan banyak pemberian sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kemudian Allah tidak biarkan kita terombang-ambing dalam kebingungan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk dan hidayah. Dan salah satu bentuk petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Nah, makanya surat Al-Kahfi yang masih punya korelasi dengan surat Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Alladzi anzala ala abdihi kitab. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Dan kalau kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an kita dia berbeda dengan kitab-kitab samawi yang lain. Ya, di mana kita tahu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, semua kitab samawi yang Allah turunkan. Tapi semuanya tidak ada jaminan dari Allah untuk Allah Subhanahu wa taala menjaga kitab-kitab itu. Ya, sehingga yang terjadi sekarang kitab-kitab itu sudah mengalami perubahan tapi berbeda dengan Al-Qur'an kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikr, Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Nah, maka Al-Qur'an kita adalah manhaj, panduan, dan Al-Qur'an kita adalah mukjizat. Kalau para nabi punya manhaj, punya mukjizat, tapi manhajnya beda dengan mukjizatnya. Tapi Al-Qur'an adalah manhaj yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an pula adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hadapan kita ada manhaj dan ada mukjizat. Maka kalau kita mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, maka Al-Qur'an adalah mukjizat. Ya, luar biasa petunjuk yang akan kita dapatkan. Ya, dan pada kali ini kita mencoba untuk mengambil petunjuk dari satu surat yang ada di Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kahfi, yang awalannya sudah Allah buka dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita menggali apa yang ada di surat Al-Kahfi, yang ada adalah kesyukuran kita kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, dengan petunjuk yang Allah berikan berupa Al-Qur'an, dan salah satu petunjuk yang juga bisa kita ambil adalah apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi.